Kalau misalkan untuk yang benar-benar pemula dan mau mencoba untuk peternakan ini, kira-kira modal awalnya itu berapa? Mulai dari kalau bukan kandang, kita pembelian kandang, dari kandang kita bisa membuat sendiri. Minimal itu di pembibitan dan pakan di awal. Itu kan gitu. Terus yang kedua, untuk manajemen pakannya kita yang pemula, benar-benar pemula kan tidak tahu. Kalau misalkan di 0 sampai berapa hari itu kira-kira ditulis secara rinci, dibuat secara rinci supaya kita bisa mengikuti alurnya itu, supaya nanti kita benar-benar bisa mengikuti. Kita kan bayangannya kan kandangnya seperti apa, kok kelihatan bersih, nanti untuk apa ya, kotorannya itu dibuang kemana, atau nanti endoknya kalau mau buang air besar di sebelah sana kan kita tidak mungkin, meski tetap endoknya mereka untuk pembuangan limbahnya itu biasanya di sembarang tempat, atau itu dibersihkan lagi, atau nanti gimana, atau ada obat untuk supayanya tidak bau. Kita kan sebagian di desa itu kan sebagian rumahnya itu kan dempet-dempet, jadi kalau misalkan kita beternak seperti itu, ngambon-ngambonnya tangganya mesake. Atau bisa dipakai EM4 ya kalau tidak salah ya itu ya. Kalau misalkan saya sendiri di desa bisa, kalau misalkan saya berhasil, insya Allah nanti di tahun berikutnya saya nanti tak omong-omong dengan Pak Lurah untuk jenengan bisa masuk di pelatihan di desa, supaya nanti bisa coba ya dongeng entok lah. Kan kalau Bunita, saya tertarik dengan mulai mengawali beternak usia 3 bulan ke atas. Misalkan untuk yang benar-benar pemula dan mau mencoba untuk peternakan ini, kira-kira modal awalnya berapa? Mau tanya, ini setelah penetasan itu Pak, itu sebaiknya diikutkan induknya atau dipisah? Mohon dijelaskan pemberian pakan umur 0 sampai 3 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway, dan untuk kesempatan kali ini saya melakukan perjalanan ke Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Kaliangkrek ya. Kita mau sharing terkait ilmu tentang peternakan atau budidaya entok, baik itu pembesaran juga pembibitan. Dan cukup menariknya lagi, pesertanya itu justru didominasi oleh perempuan. Ini menjadi bukti bahwa peternak entok itu tidak hanya laki-laki, dan perempuan juga cukup banyak yang berminat untuk membudidayakan entok ini ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita simak pertemuan kali ini, terus dukung kami di channel Tom Sway dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng. Terus pantengin channel ini. Minta izin dari warga di Kaliangkrek ini ya Pak. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ini mungkin ada yang lebih senior dari saya di bidang perentokan. Yang diundang ini memang kan belum. Ulang. Oke, jadi mungkin untuk awal ini kita sama-sama belajar di sini ya. Kita sharing ini ada beberapa materi yang sudah kami rancang atau kami buat dengan Pak Ida, BPK terkait
budidaya ternak entok jumbo dan yang lainnya. Jadi tanahnya baru cedera ya. Tempat kami namanya alat. Tetelo itu bagi literasi yang saya dapatkan bahwa entok ini malah aslinya dari Amerika. Amerika karena identitas ya dan masuk dari ke Indonesia itu lewat Manila. Jadi kemudian banyak yang menyebut titik Manila. Ada kemudian di sini ada yang menyebut mentok, ada entok. Berbagai penyebutannya itu sebetulnya sama. Rata-rata yang kita tahu, termasuk saya sendiri, di Kaliangkring itu, ketika orang beternak entok, rata-rata kandangnya satu, bersih apa benar? Kotor. Bau atau tidak bau? Wah, beternak itu kurang lebih 1 kali 1,5 deh. 1 meter berapa 1,5? 2 handphone dan kedalamannya hanya 30 cm saja, 15 cm, hanya 15 cm. Jadi yang paling penting kita pertama kali perhatikan adalah membersihkan kandang. Misalnya belum tidak paham, misalnya kayak pemula lagi tidak paham bagaimana cara mengetahui atau itu sehat yang benar-benar berkualitas ketika nanti kita akan jadikan indukan. Yang kedua masalah pakan. Kemudian pakan tadi disampaikan kalau di sini kan kadang ada yang pakan sehari 2 kali, ada pakan yang sehari sampai 3 kali. Dan itu jumlah pakan yang diberikan juga agak beragam karena terkesan juga efek itu memang boros pakan. Dan itu memang saya lihat sendiri ketika beliau meracik pakan itu memang untuk jumlah berapa nih jumlah 11 ekor ya. 11 ekor memang jumlah pakannya tidak terlalu banyak dan itu pemberiannya memang 1 kali 1 hari. Dan bagaimana dengan pertumbuhannya sama, pertumbuhan antara mungkin ketika karena beliau sudah pakai tutupan ini, ketika memang nanti diberi makan antara 1 kali dengan 3 kali, bukan kemudian ketika dikasih makan 3 kali sebulan langsung jadi ya lebih banyak kali sehari itu mungkin benar-benar tidak. Yang terjadi adalah boros di operasional. Biasanya pertama masalah berarti dengan makan ya Mas, dari usia 0 sampai dengan 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PDT Ibu Nasi. Ya. Mau tanya, ini setelah penetasan itu Pak, itu sebaiknya diikurkan induknya atau dipisah? Yang pertama. Yang kedua, di antara macam-macam entok dari lima macam ya Pak, itu dari dagingnya itu yang paling enak itu yang Mbak, nanti sudah disampaikan tolong nanti dijelaskan kembali untuk sama Mbak. Itu karena dulu saya juga pernah minggu entok lokal ya. Nah itu limbahnya itu langsung dibuat pupuk, ternyata tumbuhannya langsung mati. Ya, jadi mungkin saya coba ya menjawab satu pertanyaan yang disampaikan. Mungkin untuk pembesaran gitu. Kalau pembesaran direkomendasikan untuk pakan alternatif untuk menekan biaya pakan yang tadi saya sebutkan. Dimakan pedus. Ya, di tanah. Nggak perlu
di tempat ini gampang banget, mudah banget hidupnya. Apalagi kalau pas musim hujan. Boleh coba bibir. Dibutuhkan kalau pakai mesin cetak karena setelah kita ambil masih ada kesempatan yang mungkin lebih cepat untuk produksi. Kalau menunggu 38 kalau nggak salah 38 orangan sudah kering. Biasanya kan setelah menetas itu masih basah ya. Jadi tunggu masih sampai kering dulu dan ditunggu, tapi jangan sampai kemudian sudah turun. Kalau sudah turun nanti sudah nggak mau mengarang lagi. Kalau masih ada telur yang masih dirami seminggu kali ya. Enggak sampai 2 hari. Nah, kalau untuk fertilitas pindah ke mesin penetas biasanya seminggu Pak. Jadi jangan setelah habis menetas diambil. Tunggu dulu sampai benar-benar ada perubahan merah tanda fertil itu baru dipindah ke mesin penetas. Masih lebih baik menunggu sampai ini kan ngendok tentok itu tidak sekali langsung brol banyak. Beberapa tahap sampai kemudian dirami itu harus dilakukan sortir menurut saya. Sortir seminggu itu fungsinya lihat pakai flash HP itu kalau sudah ada gulatannya. Kalau ada dilanjutkan, kalau yang enggak ambil goreng. Daripada kita menunggu 38 hari, 38 hari jadi nggak bisa dimanfaatkan. Nah itu yang saya sebut tadi produksi dari satu pakan itu harus dikontrol sampai kemudian jantannya tidak saja entoki mendokan, tapi jadi telur tidak ada yang bisa pantas. Oke itu ya Pak. Terus yang paling enak itu maksudnya kuliner. Cuma untuk olahannya aktivitas cara pengolahannya mungkin ini saya mau menunjukkan bagian saja. Kalau entok lokal sudah layak dikonsumsi ini bisa 8 bulan atau ketok luas gede. Kalau bumbu itu 3 bulan masih kayak entok 1 tahun, bahkan belum sampai 3 bulan besar karena memang gennya gen bumbu. Tapi ketika dimasak ini kan sudah masuk ke mungkin kalau yang lokal ini harus ditambah sendok, pepaya, maksudnya karena benar ya, dan caranya mengolah. Jadi mungkin malah lebih efektif yang ini ya, dulu ya tidak lama olahnya. Cuma harus memang benar-benar punya resep yang bagus. Jadi nggak hancur, enak, kemudian nggak kalah dengan entok lokal yang harus lama masaknya. Itu berat. Dari sekarang saya pernah beli entok lokal yang mungkin dibesarkan dalam waktu 1 tahun baru saya dimasak. Untuk dirica-rica, kalau untuk dipanggang, insya Allah enak. Tergantung pemilihan masakan. Nanti kan lebih lembut. Maksudnya buatan apa sampai ini lebih. Kayak lokal kan harus lama. Kalau saya harus di presto dulu. Kalau ini kan tidak harus di presto. Ini kemarin enak dah. Jadi kalau tambahan sedikit ya, tapi saya rasa maksudnya begini, awal sama kerja itu nanti bagaimana cara mengolahnya. Tapi saya sebutkan tadi untuk yang seperti ayam tadi itu kemudian pakannya sama dengan lokal. Artinya itu tidak untuk melakukan itu juga sebenarnya. Cuma memang gen jumbo itu yang memang cepat jalan gedenya. Artinya itu mungkin yang harus di harga dan lain-lainnya. Tapi ada yang disiasati ini kalau larinya ke segmen pedagang atau jual top pedagang saat disilangkan. Ya jadinya superan. Kalau lokal terlalu kecil, kalau superan itu kostum besar kayak dulu, mamanya kita jual harga di usia 4 bulan lah. Ini kan sudah memotong waktu 6 bulan kalau dibanding sama lokal. Jadi 4 bulan sudah bisa jual dengan postur yang sama seperti lokal yang 1 tahun. Itu cuma perbedaannya saja. Naik harga mas?
harganya sama. Kalau sudah dipasang up to satu. Kalau yang perempuan ini ada sekitar 150.000, kalau yang jantan sekitar 150 ya per sombong. Tapi kalau di suket cancel ini aku besar biasanya naik Tapi intinya itu diimplementasikan nih. Tapi kalau ke yang silang ya, untuk mencari biaya operasional dengan 4 bulan kita sudah bisa jual berarti kalau lokal 1 tahun baru bisa dipanen. Mengatakan kalau Bu Mita, saya tertarik dengan mulai mengawali beternak usia 3 bulan ke atas, Mas. Berapa harganya untuk Supra saja? Itu betinanya dan berapa yang pejantannya? Supra usia 3 bulan. Kayaknya lebih resikonya lebih kecil gitu. masalah kering lantai kandang itu kering diusahakan kering. Nah, kalau untuk pembersihan bisa setiap hari disapu dan lain-lainnya. Tapi kalau kaitannya dengan pemberian pakan sudah saya tuliskan belum ya? Belum. Pemberian pakan itu kalau istilahnya namanya mamel, tidak kering, tidak basah. Itu juga akan berpengaruh terhadap kotoran atau amoniak di kotoran. Kalau terlalu encer, ada yang kalau konvensional dulu biasanya digodok, ada lompong, ada kakul, ada nasi, kemudian dikasihkan. Itu nanti menurut kotorannya akan lebih cair, jadi tidak growth. Nah itu yang satu, yang kedua. Ketika diberikan pakan mamel itu kenapa itu kunci rahasianya kenapa saya memberikan 1 kali sehari. Kalau saya berikan dalam berbentuk cair itu sekali langsung habis dan dia tidak akan kenyang lama. Dia akan mau makan lagi, mau nyari apa. Kalau dibikin mamel itu dia tidak akan sebagus kalau encer, tapi itu masing-masing kandangnya. Kalau pakai kandangnya macam-macam, ada yang seperti itu. Kalau di tempat saya seperti itu untuk anggaran. Untuk langsung pakannya itu kenapa kalau terlihat mahal ya tadi ada Dragon, ada 511, ada 144, ada nasi aking. Semakin lengkap, semakin terpenuhi nutrisi entoknya, semakin tidak mongso. Seperti kalau manusia lah, kalau kita makan nasi saja, kamu mie itu langsung nanti sore makan neh. Analoginya seperti itu. Jadi analogikan seperti itu. Untuk camilan biasanya pakai gula dan lainnya itu diberikan diselap akan ditambah. Jadi begitu ya. Untuk pengelolaan kandang, kotoran, pakan biasanya dalam istilah entok diberi dengan kondisi mamel. Satu, dua.